Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Siti Rusmilah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi lingkaran. Semester genap, kelas 8 SMP. Dengan submateri yang pertama, ada pengertian lingkaran. Yang kedua, unsur-unsur lingkaran. Yang ketiga, luas lingkaran. Dan yang keempat, keliling lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menggunakan ataupun melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya, CD atau DVD, ban mobil, uang koin, jam dinding, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa itu lingkaran? Perhatikan gambar berikut. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Titik-titik pada lingkaran tersebut berjarak sama pada suatu titik tertentu, yaitu titik pusat. Contohnya, seperti jarak O ke A sama dengan jarak O ke D. Kemudian ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar, titik O adalah titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar, jari-jari lingkaran ditunjukkan pada garis OA, OB, OC, dan OD. Kemudian ada diameter. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis BD merupakan diameter lingkaran. Perhatikan jarak BD. Jarak BD sama dengan jarak BO ditambah jarak OD. Maka jarak BD sama dengan 2 kali jarak OD. Perhatikan bahwa diameter sama dengan 2 dikali jari-jari, atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Unsur lingkaran selanjutnya ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran terdiri dari dua bagian, yaitu ada busur besar dan busur kecil. Perhatikan lingkaran yang pertama. Pada lingkaran pertama, busur besarnya adalah AB dan busur kecil pada lingkaran yang kedua adalah CD. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar, EF adalah tali busur lingkaran. Selanjutnya ada juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Untuk lebih memudahkan, kita ingat saja potongan pizza. Pada gambar, juring OAB dibatasi oleh jari-jari OA dan OB, serta busur AB. Juring juga terbagi menjadi dua, ada juring besar dan juring kecil. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian yang terakhir ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Coba perhatikan garis OD. Garis OD adalah garis apotema. Nah, itu tadi beberapa unsur dari suatu lingkaran. Untuk selanjutnya, kalau kita membahas tentang lingkaran, tentu kita tidak bisa lepas dari simbol yang satu ini. Simbol ini dibaca pi. Pi ini nilainya
22/7 atau 3,14. Dari kedua nilai ini, yang mana yang bisa kita pakai dalam perhitungan 3,14 atau 22/7? Nah, di sini yang menjadi catatan adalah ketika nilai 22/7 ini, jika jari-jarinya kelipatan 7. Kelipatan 7 itu seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, jika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang nilainya 22/7. Tapi, kalau misalnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang nilainya 3,14. Jadi, nilai pi yang kita gunakan tergantung jari-jarinya. 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7 dan 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, ini itu sangat penting untuk dimengerti karena nanti akan memudahkan kita dalam menghitung keliling atau luas lingkaran. Selanjutnya, ada luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 12 juring yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian, salah satu juringnya dibagi menjadi 2 sama besar. Potongan-potongan tersebut disusun sedemikian sehingga membentuk persegi panjang dengan ukuran panjang mendekati setengah kali keliling lingkaran dan lebar R, sehingga luas bangunan tersebut adalah luas persegi panjang. Untuk rumus luas lingkaran sama dengan panjang dikali lebar. Maka luas lingkaran adalah pi dikali R sama dengan pi dikali R kuadrat. Atau luas lingkaran adalah 1/4 pi dikali D kuadrat. Perhatikan contoh soal. Panjang diameter ban sepeda 56 cm. Tentukan A. Jari-jari ban sepeda. B. Luas ban sepeda. Selanjutnya kita dapat menyesuaikan rumus jari-jari lingkaran dan luas lingkaran. Untuk bagian A, jari-jari ban sepeda sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu jari-jarinya setengah dikali diameter. Maka setengah dikali 56 sama dengan 28. Jadi, jari-jari ban sepeda tersebut adalah 28 cm. Untuk bagian B, luas ban sepeda, dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 28 kuadrat sama dengan 2464. Jadi, luas ban sepeda tersebut adalah 2464 cm kuadrat. Kemudian kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang lengkungan pembentuk lingkaran. Perhatikan gambar. Rumus keliling lingkaran. Untuk mengetahui rumus keliling lingkaran, perlu diketahui bahwa K adalah keliling lingkaran, D adalah diameter lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, Pi adalah 22/7 atau 3,14. Maka rumus keliling lingkaran adalah Pi dikali D atau 2 Pi R. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.